Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Trias TV yang berbahagia, hari ini kembali kita berjumpa dalam agenda berikutnya, yaitu tetap di seksonnya Talkshow sih. Nah, cuman hari ini kita akan bicara tentang manajemen SDM. SDM itu seperti apa sih? Nah, hari ini sebenarnya merupakan lanjutan dari kemarin, beberapa waktu yang lalu, terkait dengan materi hukum ketenagakerjaan. Kita hadirkan lagi beliau, ini Pak Indra. Pak Indra Setia Irawan. Tapi banyak orang panggilnya Pak Iwan. Jadi nickname-nya tetap Pak Iwan. Selamat bergabung Pak di ruangan kita ini. Terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah. Bapak sehat nih? Alhamdulillah sehat. Bapak kapan datang dari Surabaya ke Malang? Ya, baru tadi pagi. Oh, pagi tadi ya. Oke, siap. Nah, ternyata betapa waktu itu sedemikian cepat ya Pak ya. Betul. Kita harus ketemu lagi gitu kan. Beberapa waktu lalu kita diskusi tentang hukum ketenagakerjaan. Dan itu menarik sekali sebenarnya Pak. Kalau kita lihat situasinya itu memang fenomena itu tidak akan pernah berhenti gitu ya Pak ya. Betul. Faktanya apa? Semakin ke sini lulusan anak-anak muda, generasi penerus kita harus bekerja. Orientasi mereka memang berpikirnya bekerja gitu ya Pak. Betul. Oke, hari ini Pak kita coba bergeser nih. Gimana sih sebenarnya pandangan Bapak mengenai kualifikasi sumber daya manusia ini? Beda nggak sama human resources? Kalau biasanya kita pakai istilahnya human resources gitu ya. Gimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan kondisi sekarang, manajemen sumber daya manusia tidak banyak yang terlalu istimewa ya. Tentang HR cycle, proses menyiapkan kebutuhan antara dunia kerja, dunia usaha dengan suplai daripada tenaga kerja. Yang sekarang menjadi amat penting itu kan eranya, Mas Ahmad. Kalau dulu mungkin eranya ya tidak sempat terkait dengan masalah era revolusi digital, ya, teknologi ya. Bahkan mungkin hal-hal demikian ini tidak dianggap penting karena memang diharapkan otomatisasi dalam dunia usaha ini jangan sampai berdampak pada berkurangnya angka tenaga kerja. Yes. Nah ini kan tantangan di era yang akan datang. Jadi otomatisasi, tapi gimana tidak mengurangi? Betul, betul. Jadi diharapkan dunia usaha pun juga wajib dong. Jangan semua pakai robot, ternyata angka pengangguran justru tambah lebih banyak. Yeah. Nah ini jangan sampai terjadi. Tapi bagaimanapun eranya harus dihadapin. Dunia usaha kalau tidak bisa melakukan teknologi, penyerapan teknologi untuk mengadopsi itu, mungkin akan ketinggalan. Betul. Jadi persaingan daripada hasil produksinya juga cost operasionalnya jauh lebih tinggi, akhirnya price-nya lebih tinggi juga. Betul, itu. Nah ini diharapkan persoalan yang mendasar itu bagaimana sekarang persiapan tenaga kerja itu sendiri. Iya. Sedangkan dalam konteks era 4.0 tentu permintaan tentang tenaga kerja yang siap pakai, baik yang fresh graduate sama yang mungkin sudah profesional tentu berbeda. Iya. Ada beberapa banyak job yang mungkin akan bergeser. Bisnis prosesnya aja berbeda. Iya. Maka HR cycle juga akan mempunyai strategi yang berbeda terkait dengan penyiapan sumber daya manusia itu sendiri. Tapi yang jelas dunia usaha berharap para lulusan yang dunia pendidikan itu diharapkan juga ada inline dengan proses itu. Berkontribusi langsung juga di dalam dunia pendidikan pun, baik mungkin ilmu-ilmu disiplin ilmu yang sifatnya teknikal, mungkin yang dengan yang lain pun juga harus menyelaraskan dengan era ini. Karena nanti yang dituntut itu banyak job-job yang mungkin nanti akan bergeser. Tentunya tantangannya ke depan itu selain bisnis proses yang berubah, middle law ini sudah nggak banyak terserap.
Artinya bukan nggak banyak tersedia, tapi nggak banyak terserap karena memang jobnya sudah berbeda. Ya, karena bisnis proses yang berbeda. Proses yang berbeda. Yes. Otomatisasi mereka juga membuat dampak itu. Ya, ya. Nah, mau tidak mau menyiapkan siapa? Menyiapkan tenaga kerjanya yang related dengan dunia pendidikan untuk menyongsong era itu. Ya, gitu. Nah, terus Pak, kalau dilihat dari situ, kan kita ini kan punya standar pendidikan yang sama sebenarnya kan gitu. Betul. Kita misalnya kan standarisasi, S1 lulusannya harus bisa begini, betul. S2 harus masuk ini. Kalau kita kaitkan dengan KKN ini kan S1 di level berapa? 5 atau 6 gitu, 6 ya. Betul. Di level 6 terus nanti S2 masuk. Harusnya begitu kan? Betul. Artinya kalau kita melihat gaya dunia pendidikan dan anak-anak sekarang, anak-anak kita juga betul. Itu kan lulus kayak tempo dulu kita lulus, ya toh. Cuman sekarang eranya mereka sangat familiar dengan digitalisasi. Mungkin bahnya dia bertanya itu ya semua informasi dapat di situ. Tapi kan kita harus mengkombinasikan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, toh, Pak. Betul. Nah, apa yang Bapak lihat dari situ yang harus kita lakukan? Yang mungkin diperlukan oleh adik-adik kita, anak-anak kita itu, Pak. Ya, yang paling penting itu sikap optimis dulu nih. Ya, oke, siap. Satu optimis. Pasti ya, optimis dulu. Jadi mereka harus bisa mempunyai paradigma yang berubah. Yes. Jadi ketika mungkin dalam dunia pendidikan tidak hanya belajar mencari nilai. Ya. Tapi mereka juga mau untuk mengembangkan diri. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah manajemen sumber daya manusia, yang paling penting itu adalah pengembangan diri. Yes. Satu, ya harus mau belajar banyak. Rumusnya di kalimat mau atau belajarnya, Pak? Mau dan harus wajib. Sekarang banyak anak-anak didik kita, jujur katakan, lebih banyak mungkin aktif membaca sosmednya dia. Yes. Daripada dia mencari wawasan dengan membuat literasi apapun. Termasuk update story ya, Pak? Ya, lihatin yang nggak perlu kata-kata ya. Bahkan mungkin membaca sekarang e-learning banyak, tinggal buka modul-modulnya dibaca. Ketika dosennya masuk mereka udah siap paham, atau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Ya. Tapi kadang-kadang itu terlewat. Ya. Itu satu hal yang paling sederhana. Mereka tidak gemar membaca atau berliterasi yang sangat rendah. Gitu. Mungkin dunianya mereka sekarang dunia visual, Pak. Betul. Lihat aja. Jadi suka. Ya saya khawatir juga. Akhirnya Pak, konsep kita mereka paham, tapi tidak bisa mengerti. Betul. Atau mungkin lebih kerennya lagi, dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, itu kalau saya melihat sebenarnya tidak juga. Sebenarnya anak-anak sekarang itu cerdas-cerdas. Yes. Cuman memanage waktunya saja ya mungkin mereka harus punya komitmen. Betul, ya. Komitmen. Membagi. Karena untuk membagi waktu supaya mengembangkan diri tidak hanya pada saat dia bertatap muka di kelas. Karena nanti ketika dia lulus suka tidak suka mereka harus berkompetisi. New nature, condition nature yang sekarang dimiliki oleh mahasiswa kita gitu. Betul. Nah, Pak, kalau kita mau perhatikan ya teman-teman itu oke, mereka lulus. Standarnya mereka kan sama nih. Kurikulumnya ada, semuanya ada. Terus sebenarnya apa sih yang harus dia punya ketika dia masuk ke berhadapan dunia kerja ini? Ya, ini kan kalau misalnya kayak teman-teman di fakultas hukum gitu ya, yang lulusnya sarjana hukum semua. Let's say kan sama itu, Pak. Kompetensinya mereka harusnya knowledge-nya punya. Nah, tantangan di dunia kerja itu kan tidak hanya pengetahuan yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Tapi bagaimana pengetahuan bisa diimplementasikan? Itu Bapak gimana melihat? Nah, kalau tadi Mas Ahmad bilang menyampaikan dalam contoh skup kecil orang yang disiplin ilmunya sebagai seorang mahasiswa fakultas hukum. Iya. Di dunia usaha bagaimana sebenarnya? Mereka sebenarnya lebih banyak harus belajar bahwa konteks dunia usaha 4.0 sudah jelas. Yang akan berbicara banyak itu adalah konstruksi hukum digital ekonomi. Artinya bagaimana harus memahami itu ya? Betul. Tidak hanya konteksnya hukum yang ada berlaku di Indonesia, hukum secara global kan. Ya betul. Secara global bagaimana mereka juga harus menyikapi. Karena memang nantinya, Mas, perusahaan-perusahaan lokal bisa jadi akan bergabung dengan perusahaan-perusahaan luar ya. Dan mereka sudah tidak ada batas lagi. Ya, suka tidak suka. Contoh yang paling sederhana tentang kemampuan bahasa. Ya. Pengusaha itu paling senang, Mas. Kalau seseorang itu mempunyai kemampuan sangatlah fasih, lancar berbahasa. Selain berbahasa Indonesia, bahasa asing.
apakah bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin dan bahasa yang lain. Ya. Itu salah satu contoh yang Tapi bahasa Jawa juga perlu. Betul ya. Supaya filosofinya supaya tidak ini ya, karena moral penting ya. Pinter nggak punya moral percuma kan. Nah sebenarnya itu. Jadi kesiapan tentang apa? Ya era yang global tadi, kemampuan tentang apa? Aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam dunia usaha era yang berbeda itu. Nah, ini diskusi tentang kemampuan dan pengetahuan. Itu ada hal yang sama atau berbeda, Pak? Ya, kalau kita ngomong sama tak hampir sama dan tapi ya tidak serupa. Kalau kita melihat bahwa MSDM itu sebenarnya knowledge yang perlu ya. Ya pengetahuan. Pengetahuan kan cukup? Ya, menurut saya pengetahuan moral ya. Dan attitude yang tadi kita sebutin itu sangat penting. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana adik-adik mahasiswa atau mungkin angkatan tenaga kerja yang baru akan terserap masuk dunia kerja, tentu yang paling penting soft kompetensinya dia dapat, hard kompetensinya juga dapat, moral ya. Nah, itu yang penting. Dan itu yang nggak pernah kita tinggalkan ya. Itu yang penting. Pak, sorry, ini kan kalau lihat situasi yang sekarang ini, yang saya bilang tadi, semuanya standarnya sama kok. Tapi yang diuji itu kan bagaimana mengimplementasikan pengetahuan mereka di dunia kerja gitu kan. Kebutuhan itu kan penting toh. Nah, apa sih yang harusnya menjadi crucial point ya buat teman-teman adik-adik kita? Mungkin ya anak-anak saya ya ketika mereka harus bertemu dengan pengusaha, kemudian kemarin kita diskusi di hukum ketenagakerjaan, platform perjanjian itu harus dimulai pada posisi yang baik. Gimana kita punya daya tawar yang baik kalau kita tidak bisa menunjukkan tadi pengetahuan, skillnya, attitude yang positif, ya kan? Pasti itu kan berat. Nah, sementara waktu kalau Bapak sampaikan di depan tadi, yang middle low lah, kita kan kalau untuk mau sukses itu kan harus di atas middle up kan berarti. Menengah ke atas ini harus kita pakai. Nah, untuk menjadi orang yang SDM yang middle up ini kuncinya ada di mana, Pak? Ya, sebenarnya dari sejak awal harus diawali dengan pada saat dia membersihkan diri dunia pendidikan. Itu yang penting ya. Betul-betul mereka sangat serius mendalami agar knowledge, kemampuan, kompetensinya dia sesuai dengan bidangnya itu terpenuhi. Karena persaingan ke depan akan lebih berat ya. Bahkan penyerapan tenaga kerja event itu sarjana ya sekalipun fresh graduate amat berat ya. Karena pengusaha itu sebenarnya kan begini Mas. Kalau saya mungkin hire orang, bagaimana saya mencari biaya yang murah? Ya, saya cari fresh graduate belum matang, belum siap langsung bisa melakukan pekerjaan dengan jobnya. Saya harus didik dia, mendevelop dia, tentu keluar biaya. Dan itu kemungkinan berhasilnya plus minus ya, plus minus ya, 50-50. Bahkan mungkin masih ngajarin tuh lingkungan kerjanya. Tapi ketika dia mungkin lebih baik saya cari orang yang sudah jadi deh. Mungkin dengan saya gaji sekian, mungkin saya biaya total dari annual total cost-nya lebih murah gitu. Nah, itu yang itu menjadi tantangan. Makanya sebenarnya buat angka kerja baru, terutama fresh graduate yang anak-anak sekarang ini, ya harus benar-benar mempunyai kemampuan knowledge, tidak hanya moral juga yang paling penting, wawasan yang benar-benar luas gitu. Artinya sebenarnya kita menghadapi middle up itu dengan cara meningkatkan kualifikasi kita melebihi standar kompetensi yang ada pendidikan kita gitu ya. Betul. Sekarang orang hukum harus juga dong mengetahui mungkin masalah-masalah ekonomi. Juga melek juga tentang teknologi walaupun dia mungkin tidak benar-benar mendalami itu. Mereka melek juga. Bahkan sekarang merdeka belajar, orang teknik juga harus belajar hukum, boleh. Orang sosial politik belajar entrepreneurship di Fakultas Ekonomi kan juga boleh. Nah, tentunya itu menjadi bagian daripada yang perlu dimanfaatkan buat para angkatan tenaga kerja baru ke depan. Jadi yang adik-adik kita ya termasuk ya saya bilang tadi itu memang mengejar segala sesuatunya di waktu yang sama harus melakukan sesuatu yang banyak gitu untuk menyiapkan kita prepare di middle up supaya apa? Dapat persaingan ikut di persaingan middle up gitu ya. Jadi lebih kaya ya, kompetensinya itu akan lebih banyak bertambah. Makanya saya katakan sederhananya pengembangan diri itu amat penting. Jangan kamu terima hanya di
Di kampus kurikulum yang kamu Betul, terima begitu betul. ya kamu cukup gitu ya. Dan kata kunci pengembangan diri itu tidak menunggu kalian mendapatkan kesempatan untuk di-develop kalau di dunia usaha ya. Bahkan saat ini mungkin tidak bekerja, satu yang paling gampang mereka harus banyak mempunyai wawasan dari cara apa? Membaca banyak hal, mengetahui, berdiskusi dengan orang yang mungkin lebih expert. Artinya mengayakan diri ya. Mengembangkan diri itu penting karena kesiapan pada saat yang dibutuhkan itu justru dari situ. Salah satu contoh yang paling gampang tuh begini, Mas. Ketika seorang mau masuk di dunia usaha yang belum pernah kerja, pada saat proses interview aja kadang-kadang ditanya, ngerti, cuman kadang-kadang menyampaikan aja susah gitu kan. Apa alasan Anda bekerja di sini? Nah, kerja ini. Jawabannya rata-rata apa, Pak? Jawabannya cari duit gitu. Cari Ya duit. pasti dong, kerja itu cari duit ini. Kalau enggak belajar gitu. Ya, padahal ada yang mungkin lebih diplomasi, lebih cerdas cara menjawabnya. Itu yang masih belum masalah yang teknikal banget ya. Habis itu ya, apa yang kamu pikirkan atas perusahaan ini? Nah, kamu masuk di sini tahu nggak kamu masuk di perusahaan apa gitu ya? Betul. Apalagi kalau ditanya sebenarnya kelemahan kamu bisa kamu kenalin nggak sih gitu? Iya. Kelebihan kamu dan kelemahan apa kamu. Kelebihan kamu? Kenapa apa alasan saya memilih Anda gitu? Betul. Nah, salah satu itu kadang-kadang kan perlu wawasan. Di dunia pendidikan mungkin tidak banyak ya, gitu menjawab persoalan-persoalan gitu ya. Dan rata-rata standarnya cuma sama, Pak. Saya sarjana hukum, saya punya kemampuan. Oke, kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang aktif gitu kan. Kamu coba kita diskusi gitu. Greget tembak itu, Pak. Seorang sarjana hukum mungkin masuk, dulu saya juga sarjana hukum ya. Iya. Masuk di dunia usaha itu sebenarnya kalau nggak di bagian legal, juga di bagian lain itu bisa. Tapi lebih cocoknya mungkin di bagian legal dan bagian human resource ya. Ya Karena corporate secretary, corporate secretary ya. Tapi lebih banyak terserap itu di kaitannya dengan pengelolaan SDM karena di situ syarat dengan persoalan hubungan industrial. Nah, itu adik-adik harus kuat ya, mempunyai kemampuan kompetensi itu ya. Dari sisi fakultas hukum mungkin itu. Bahkan dari fakultas teknik sudah senang kepingin tuh. Kemarin saya punya pengalaman, satu kelas itu 50 orang, ada 12 orang fakultas teknik. Ini bicara Bapak yang ikut ngajar di program praktisi mengajar dong ya? Betul. Itu bagian daripada mereka mengkayakan diri tentang apa? Kompetensi mereka. Iya. Pengembangan diri. Jadi kata kuncinya, Mas, pengembangan diri. Dan harus diawali dengan mau dulu. Jadi memang benar-benar mereka siap karena eranya sangat berat buat adik-adik itu nanti. Lapangan pekerjaan mungkin tidak banyak. Terserap karena eranya beda. Saya itu terus terang agak khawatir, Pak. Cara pikir adik-adik kita sekarang ini ya, dunia kita ya, anak-anak muda sekarang ini, yang paling simpel, mereka kan tidak mudah untuk terikat di dalam suatu perjanjian waktu gitu ya. Betul. Kerja dan sebagainya. Mereka lebih happy dengan aku jadi entrepreneur saja. Betul, iya. Nah, mereka tidak nyadari bahwa entrepreneur juga akan melibatkan orang lain yang mungkin dia kan nggak bisa jalan sendiri. Kalau jalan sendiri kan mana bisa gitu kan. Nah, program yang jelas kan harus ada kolaborasi sifatnya mitra, sifatnya tenaga kerjaan, dia harus punya tim. Itu kan menjadi tantangan tuh, Pak. Ya, betul. Bahkan kalau kita lihat dari statistik angka penyerapan tenaga kerja pun juga nanti di era ke depan itu middle low ini sudah banyak terpangkas. Terus mereka mau jadi apa? Nah, ini harapannya untuk yang punya skill dan kemampuan, tidak hanya mungkin mereka ini mencari pekerjaan, tapi bisa mungkin mereka menjadi seorang entrepreneur juga kan. Nah, tapi kalau entrepreneur pun pasti masuknya kita kepada UMKM. Betul. Yang relatif bermain di level-level di bawah itu kan. Betul. Nah, itu yang diharapkan. Justru nanti ke depan untuk menyerap tenaga kerja yang mungkin punya kompetensi yang tidak memenuhi syarat di era yang 4.0 bahkan 5.0. Apa yang bisa menyerap? UMKM. Iya. Ternyata UMKM. Dan ke depan pun UMKM yang akan menjadi barometer ekonomi. Betul. Bahkan menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau sudah diotomatisasi, angka tenaga kerja di level-level organisasinya banyak. Banyak yang sangat berubah. Dan mereka mau kemana? Tentunya penduduk Indonesia sangat besar. Tapi bukan berarti kan, Pak, ketika mereka middle low ya konteksnya, terus masuk di dunia UMKM, mereka tidak perlu memiliki kompetensi tertentu. Enggak kan? Tidak, menurut saya tetap.
Ya. Perbedaannya mendasar kan konteksnya dari core bisnisnya, Iya, iya, iya. teknologi yang diadop dia. Tapi mungkin manajemen yang lain, memanage perusahaannya juga, Iya. itu sama, ya. Sama juga. Aspek legal nggak pernah lepas. Aspek legalnya juga sama. Ya. Bahkan mungkin lebih cenderung sebenarnya harapan saya bahwa UMKM ini kan hanya sebagian dalam perlindungan hukum tenaga kerja pun hanya beberapa pasal itu kan. Iya, iya. Ya terkait dengan masalah-masalah yang diatur gitu ya. Oke, back to the ini Pak, manajemen SDM gitu. Jadi intinya kita kan mencoba bahwa kita harus mulai prepare menghadapi dunia kompetisi di akan datang gitu. Iya, Kita iya. 4.0 sudah siap-siap berlalu nih, mau menuju ke 5.0 kan. Kalau sudah digitalisasi full, kita mau kemana ini gitu kan? Iya, iya. Nah ini yang harus kita kejar. Ya saya yakin lah, kita yakin bahwa teman-teman perlu effort yang besar. Ya, sangat, sangat. Bahkan era nanti 4.0, mungkin kita nggak bicara dulu 5.0 ya. Ya, ya, ya. Ada dua hal yang paling mendasar buat pengusaha. Sebenarnya pengusaha harjit, ingin efisiensi dan seterusnya. Ya. Tapi dalam konteks penyerapan angkatan kerja, mereka juga harus kita harapin. Saya jadi ingat konsepnya ini, Pak. Hukum ketenagakerjaan yang berprinsip pada nilai-nilai Pancasila. Ya, hubungan industrial yang berpancasila masih gitu. Jadi kalau dibikin robot semua, terus tenaga kerja kemana? Terus kesejahteraannya bagaimana? Bangsa Indonesia keadilannya bagaimana? Sekali kan angkatan tenaga kerja. Nah itu. Terus kedua yang paling penting adalah bagaimana tetap dijalankan, tapi proses aspek sosialnya itu harus dipertimbangkan. Harus pertimbangan buat dunia usaha juga. Oke. Kesimpulan nih dari Bapak, ya toh, yang terakhir ini buat adik-adik kita ini, apa sih Pak yang mungkin bisa menjadi message yang bisa di-deliver ke mereka? Ya, saya ingin cuma menyampaikan yang paling penting bahwa era yang sekarang, mungkin yang sekarang masih kuliah 1 tahun ke depan sudah mulai cari kerja, mulai sekarang gemarlah membaca. Kembangkan kayak dulu kita masih kembangkan diri dengan banyak wawasan. Gunakan sosial media yang sangat positif untuk menambah knowledge, wawasan Anda, kemampuan Anda. Bukan untuk membuang waktu Anda gitu. Bukan untuk membuang waktu. Yang paling penting itu. Terus yang tidak kalah ini saran saya bahwa jiwa adik-adik ini harus benar-benar mental yang kuat, harus lebih kuat. Karena kompetensinya diminta tinggi, persaingan juga tinggi, tentunya membutuhkan mental yang baja, lebih kuat untuk bisa berkompetisi. Nah, terus harapan kami kepada adik-adik ini ya tidak hanya sekedar jadi buruh, tapi harus jadi pekerja apa yang profesional. Artinya levelnya kita harus klasifikasi ya, buruh, pekerja, profesional. Dan itu middle up ya. Buruh hilanginlah singkap mental itu, jadi pekerja gitu. Pekerja yang profesional. Pekerja informal, pekerja profesional. Baik, sahabat-sahabat TV yang berbahagia, ada hal penting yang kita harus ditanamkan dalam diri kita. Apa itu? Kalau kita punya impian, maka kita harus yakini bisa mencapai impian itu. Dengan apa? Yang pertama adalah mau dan penuh pengharapan. Dan disitulah kita akan mengejar mimpi kita walaupun ke ujung dunia. Kita ketemu lagi di season berikutnya dan terima kasih buat Pak Indra. Bapak selalu sehat, selalu bahagia, selalu tersenyum. Salam buat Ibu Profesor. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.